bersama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM. Pada kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Langkisau, saat ini akan kita hadirkan live langsung ya mengenai ceramah kesehatan jiwa keluarga Sakinah melalui pandangan kesehatan jiwa bersama Dr. Muhammad John Ibrahim SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Nah, sahabat Langkisau, mari sama-sama kita dengarkan di 91,2 Langkisau FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita tafakur sejenak doa bersama yang akan dipimpin oleh Nyonya Emma Izan Falevi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rahman, dalam setiap kesempatan kami senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir di ruangan ini. Ya Allah, ya Rahim, berkat ridha-Mu lah pada hari ini terlaksananya kegiatan pertemuan bulanan Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan. Mudahkan dan lancarkanlah kegiatan kami ini dari awal hingga akhir. Allahumma ya alim ma afid sudur.
di dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anak berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu, ya Rabbana, beri kami kesabaran dan ketabahan agar kami tetap istiqomah dalam berkarya dan berkiprah untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya Allah, jauhkan kami dari bahaya dan bencana, lepaskan kami dari kegelisahan hati dan pikiran. Ampunilah kami dari kesalahan dan kekilafan, sehingga kami mampu meniti jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami ini amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan Mars dan Himne Dharma Wanita yang akan dipimpin oleh Nyonya Eli Ermi. Kami persilakan.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Ibu Ketua dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah sama kita simak sepatah kata dari Ketua Pelaksana kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Nyonya Dodoi Firdaus dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fil qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat rahmat beliau dialah kita sudah dapat melangkahkan kaki, melenggang tangan untuk datang ke acara kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan ini yang insya Allah kita laksanakan setiap bulannya. Setelah berserta salam, tak lupa pula kita sambung tinggikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan beserta pengurus, yang kita hormati Ibu-ibu Ketua OPD seluruh instansi Kabupaten Pesisir Selatan, yang kita hormati ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang hadir pada hari ini. Teristimewa kepada narasumber kita, Bapak Dokter yang sudah hadir bersama kita, yang sebentar lagi akan memberikan arahan mungkin sebuah ilmu untuk kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih karena sudah mempercayakan kami untuk mewakili Ibu Ketua kami dari Kementerian Agama. Selanjutnya kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada Ibu Ketua dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, karena Ibu Ketua kami ini tidak bisa hadir pada saat ini karena kondisi kesehatan beliau dan juga jarak tugas yang jauh mungkin. Tapi mudah-mudahan ketidakhadiran beliau di sini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita hendaknya. Selanjutnya kami sampaikan di sini pada hari ini pelaksana dari kegiatan DW Kabupaten ini kami ada 3 instansi. Yang pertama kami sendiri dari Kementerian Agama, yang kedua dari instansi Kominfo, yang ketiga dari BKPSDM. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin. Selanjutnya kita dalam kegiatan
Dharma Wanita ini, kegiatan ini kita jadikan kegiatan yang membuat kita aman, nyaman. Kemudian lagi kegiatan kita ini untuk menambah wawasan kita semua dan juga menjadi ajang silaturahmi di antara kita. Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwasanya sebentar lagi kita akan menyambut bulan puasa yang terus berkali. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan mendapat pahala dari Allah hendaknya, dan semua doa-doa kita hendaknya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin pada kesempatan ini itu yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan cenderamata dari Bapak narasumber kita, Bapak John Ibrahim, kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diterima oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada Ibu kami persilakan untuk mengambil tempat. Kami persilakan kepada Bapak narasumber. Sebentar Pak, kita dokumentasikan dulu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kami informasikan nantinya kalender ini juga akan dibagikan kepada ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pesisir Selatan. Ibu Ketua dan ibu-ibu anggota Dharma Wanita yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti pembacaan notulen pertemuan bulan lalu yang akan disampaikan oleh Ibu M. Kadri dari PKPSDM. Para Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, kami membacakan hasil notulen DW Kabupaten Pesisir Selatan hari Jumat tanggal 9 Februari 2022 jam 9.00 WIB sampai selesai. Tempat operasional room Operasional Room Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Acara Pertemuan DW Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksana Inspektorat Dinas DPK AD. Adapun susunan acara kita: 1. Pembukaan oleh protokol. 2. Pembacaan kalam ilahi oleh Nyonya Rizda Weni. 3. Menyanyikan Mas dan Himne Dharma Wanita yang dipimpin oleh Nyonya Bromita. 4. Arahan dan sambutan dari pelaksana kegiatan yang disampaikan. 5. Pembacaan notulen yang disampaikan oleh Nyonya Risas Manita Afrigan dari Inspektorat.
6. Penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz John Harman SAG. Adapun pesan yang disampaikan adalah berdasarkan surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepada Allah. Takwa berarti hati-hati ketika berbicara dan apa yang kita lakukan. Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan memperhatikan diri kita sendiri. Perbanyaklah silaturahmi dan janganlah kamu berburuk sangka atau suudzon. Kita sebagai istri harus bertanggung jawab dalam meningkatkan ibadah. Jangan melalaikan sholat, karena sholat sesungguhnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian beliau berpesan, salat adalah yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian acara yang ketujuh, arahan dan sambutan oleh Ibu Ketua DW Kabupaten Pesisir Selatan oleh Ibu Susi Mawardi Roska. Dalam pertemuan tersebut kita melaksanakan Dharma Wanita sepakat mulai jam 9.00 WIB dan dipesankan on time. Acara terakhir, pembacaan doa yang disampaikan oleh Ibu Ririn. Banyak maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama ceramah kesehatan jiwa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Dr. Muhammad John Ibrahim SPKJ, yang bertemakan keluarga sakinah melalui pandangan kesehatan jiwa. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu yang membidangi untuk Dharma Wanita ya Bu ya. Mungkin kalau bapaknya saya kenal, tapi kalau ibu-ibunya mohon maaf, kadang-kadang jarang gitu ya Bu ya. Terutama kalau Pak Edi ya saya kenal sekali. Nah, kemudian Pak Sekda, dan mungkin baru beberapa kali ini saya ketemu sama istri-istri beliau yang untuk ininya. Dan juga kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dari Kementerian Agama dan juga dari Diskominfo dan juga beberapa instansi lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah mempercayakan saya sebagai dokter kesehatan jiwa, kedokteran jiwa untuk membahas tema tentang kesehatan jiwa. Sebelumnya kita berucap alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dan juga pada hari ini karena saya dipercayakan untuk mengisi kesehatan jiwa tentang keluarga sakinah, saya dikasih waktu berapa lama Ibu ya? Saya kalau nggak dikasih rem bisa sampai maghrib. Sampai selesai ya. Nanti kalau saya ada lama kasih kode ya Bu ya. Karena dokter jiwa itu kerjanya bicara aja dari pagi sampai malam. Jadi saya kalau dinas itu dari pagi pulang-pulang ke rumah itu jam 9 malam. Jadi ya kalau dokter jiwa ini bekerjanya bukan pakai stetoskop, bukan pakai tensimeter, memang memakai ya bibirnya sendiri. Makanya kalau lagi seharian saya kurang enak gitu berbicara gitu ya. Mudah-mudahan saya didoakan selalu sehat dan juga bisa membantu orang yang memang membutuhkan untuk kesehatan jiwa. Dan pada hari ini saya bersyukur kembali kepada baraknya ya, baraknya. Jadi kalau diibaratkan kalau mama saya almarhum itu adalah guru agama SD ya Bu ya. Jadi ini saya kembali lagi ke Departemen Agama. Jadi kalau mama saya itu guru agama SD ya. Jadi ya orang agama, guru agama, Departemen Agama yang memberikan kesan yang baik untuk di saya
Apalagi dulu waktu saya sekolah, saya masih kecil-kecil. Kalau mama saya pagi-pagi itu ngajar di SD negeri, kemudian kalau sore-sorenya jadi kepala sekolah madrasah kalau SD itu sanawiyah apa ibtidaiyah ya. Nah itu saya sering dibawa, sering diajak. Waktu itu saya belum sekolah aja diajak ke sekolah. Nah ketika diajak ke sekolah, ya akhirnya saya jadi ikut belajar jadinya Bu ya. Di madrasah juga kadang-kadang saya belum bisa baca aja waktu umur 5 tahun saya udah nongkrongnya udah di sekolah-sekolah ya, terutama di sekolah-sekolah agama. Kemudian juga ya orang tua berdoa supaya anaknya bisa jadi ustadz, dan alhamdulillah hari ini terkabul. Saya bisa jadi ustadz hari ini, insyaallah ya Bu ya, doakan saja. Dan kemudian juga berucap salam, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita akan berusaha untuk membahas ya tema yang mungkin mudah-mudahan menarik bagi ibu semua ya, tentang keluarga sakinah. Sekarang kita berada pada kondisi di antara rentang waktu Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya kita Isra Mi'raj, dan nanti kita akan menyambut apa yang disebut juga dengan bulan suci Ramadan. Nah kalau Isra Mi'raj mungkin kita kembali lagi kepada sejarah sirah nabawiyahnya, bagaimana Isra Mi'raj itu bisa terjadi, di mana Rasulullah SAW mengalami tahun kesedihan. Pada tahun itu beliau kehilangan 2 orang yang dicintainya. Yang pertama adalah istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Kemudian pada tahun itu juga kehilangan yang bernama Amanda bernama Abu Thalib. Jadi kalau dikisahkan memang yang membela beliau dari kaum kafir Quraisy, dari serangan-serangan kaum kafir Quraisy adalah paman beliau. Paman beliau itu yang pasang badan, jangan ganggu keponakan saya. Saudara saya ini berdakwah untuk membela agama Allah walaupun juga tidak memeluk agama Islam. Kemudian juga Siti Khadijah membelanya, menghiburnya ketika hatinya sedang gundah gulana. Rasulullah SAW pulang ke rumah dihibur oleh Siti Khadijah, istri tercinta. Dan pada tahun itu dua-duanya meninggalkan beliau. Kemudian pada saat itu juga diperintahkan, dan juga Nabi Muhammad berharap, ya Allah, orang yang saya cintai, Amanda dan juga istri tercinta telah meninggalkan saya. Bagaimana saya untuk menambahkan hati saya? Kemudian diperintahkan untuk hijrah, untuk menyampaikan risalah kenabian kepada bangsa Taif. Ya, ada suatu suku bangsa Taif, orangnya memang hebat-hebat, luar biasa, dan Nabi Muhammad berharap mungkin ada sebagian yang mau mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pergi menuju sana ke Taif, dipisahkan memang kurang lebih sekitar 400 kilo ya Bu ya. 400 kilo berarti ya lumayan. Berarti kalau kita bolak-balik Padang Taiman ini sekitar 150 kilo, berarti 2 kali bolak-balik 300 kilo tambah 100 kilo. Nah kira-kira segitu jauhnya. Tetapi perjalanan pada masa itu adalah menggunakan dengan unta, ada yang berjalan kaki, mungkin dengan kendaraan yang masih konvensional. Kemudian sampailah beliau di Taif. Harapan-harapan, ekspektasi, ataupun keinginan-keinginan baik dan juga ya mudah-mudahan bisa dirangkul bangsa Taif, ternyata yang diterima berbeda. Kemudian Nabi Muhammad dilempari batu, kemudian dihardik, diludahi, kemudian disakiti. Dan ketika itu sampai akhirnya Nabi Muhammad beristirahatlah di suatu kisah ya, di suatu kisah beristirahat di sebuah pohon kurma bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada bangsa Taif sehingga dia bisa mengikutinya dan juga bisa anak cucunya bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Karena siapa lagi yang bisa saya harapkan? Siapa lagi yang bisa saya berteduh? Ataupun siapa lagi yang saya bisa menyandarkan diri kepada saudara-saudara saya? Dan ketika itu apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jabal, malaikat gunung di Taif mengatakan, wahai Rasulullah, begitu teganya dia seperti itu kepada engkau, begitu teganya kepada kekasih Allah, begitu teganya perbuatan mereka kepada hamba-Mu ini. Apakah perlu gunung Taif ini saya balikkan dan saya hujamkan ke
sekitar wilayah perumahan Taif. Tetapi apa jawaban daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa beliau tidak kecewa, beliau tidak bersedih, malah masih berharap mudah-mudahan anak keturunannya, cucu-cucunya bisa mengikuti ajaran Islam yang mulia. Disitulah apa sedih gundah gulana tahun itu, kehilangan Nabi, kehilangan istri, kehilangan tamanda tercinta, kemudian ketika hijrah dihujani batu, dilempari batu, dihina, dicaci, dimati, tetapi Rasulullah tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membantunya. Kemudian dengan berselang waktu yang sangat pendek, datanglah perintah untuk melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah suatu perjalanan sepertiga malam yang cukup singkat, sepertiga malam, di mana dari kota Makkah sampai Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Dan ketika di sini kita bisa mengetahui ternyata hikmah nyata Allah memberikan obat yang paling mujarab kepada Nabi Muhammad, yaitu adalah perintah sholat. Jadi bolehlah terserah, hilanglah tamanda, dicabutlah nyawa tamanda yang tercinta yang biasa membela saya dari orang-orang yang menyakiti. Bolehlah dicabut nyawa daripada istri tercinta yang selalu menghibur saya di rumah. Tetapi Allah memberikan hiburan yang lebih baik, obat yang lebih baik, yaitu adalah perintah sholat. Kalau kita hubungkan kesehatan jiwa, sudah dilakukan penelitian. Orang yang melakukan sholat malam, sholat tahajud, itu dilakukan penelitian ternyata menurunkan hormon kortisol atau hormon stres sekitar 30-40%. Sangat signifikan itu dibandingkan obat. Obat saja tidak setinggi itu untuk menurunkan kortisol. Kemudian kita juga mengetahui bahwa agama lain memiliki kontemplasi atau misalnya meditasi segala macam. Ternyata sholat lebih efektif dan lebih menenangkan dalam waktu singkat, tidak perlu dilakukan berjam-jam. Di sini kita bisa melihat bahwa kelebihan daripada sholat sebagai penghibur hati, sebagai obat, sebagai tenaga, sebagai apalagi ibu, segala kehilangan itu, kehilangan istri, kehilangan tamanda tercinta terobati dengan sholatnya. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa perintah sholat adalah diturunkanlah kepada kita, hamba-hambanya dan juga sebagai umat muslim dan juga mukmin. Ketika kita diberikan sholat, maka kita laksanakan, karena ini bukanlah untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Kita melakukan sholat adalah obat bagi diri kita sendiri. Allah tidak perlu disembah-sembah, Allah tidak perlu kita terlalu memuji-muji, tetapi itu adalah tujuannya untuk kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum salaha. Apabila kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Tetapi apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Jadi apabila kita mau sholat, mau bersedekah, itu sebetulnya bukan buat orang lain, bukan buat Allah, tetapi buat diri kita. Wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum salaha. Maka apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu. Tadi kita berkisah sedikit tentang tentang Isra dan Mi'raj, tentang faedah sholat, karena kita dihimpit waktu sekarang ini antara Isra Mi'raj dan juga nanti disambut dengan bulan suci Ramadan. Kemudian kita melihat bulan suci Ramadan yang akan kita sambut dengan sukacita. Di bulan Sya'ban ini kita juga sudah mulai mempersiapkan diri dengan segala keterbatasan kita, keterbatasan waktu, tenaga, mengurus anak dan segala macam, kita sudah mulai mempersiapkan. Dan kita juga memahami bahwa fungsi daripada puasa Ramadan adalah untuk la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa ini adalah takut kepada Allah. Allah tidak terlihat, Allah tidak nampak, tapi kita timbul rasa takutnya. Dan juga kalau di dalam kesehatan jiwa disebut juga kalau takwa itu adalah consciousness, kesabaran kita. Yang berpikir ketika kita bertakwa adalah prefrontal cortex, otak yang paling mulia. Jadi kalau otak itu ada dua ibu yang paling mendasari.
Satu adalah prefrontal cortex atau otak pikiran sadar kita. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar kita, yaitu amigdala. Nah, ketika kita bertakwa, menyadari bahwa Allah mengawasi, Allah selalu ada, Allah selalu menemani. Kalau kita buat dosa nanti hukumannya langsung ada, langsung kespleng jadi. Ketika kita itu berpikir menggunakan prefrontal cortex, yaitu consciousness, kesadaran, yaitu dengan ketakwaan. Tetapi ketika kita berpikirnya dengan amigdala, kalau amigdala itu pikiran bawah sadar, Ibu. Kadang-kadang nafsu-nafsu binatang, nafsu-nafsu kehewanan dan segala macam, itulah pikiran dari amigdala. Tetapi kalau orang bertakwa, bisa kita pastikan 100% dia berpikir dengan prefrontal cortex, yaitu pikiran yang paling mulia. Makanya prefrontal cortex itu lokasinya di depan, Ibu, di kening kita ini. Makanya Allah suruh sering-sering apa? Sujud. Kenapa suruh sering sujud? Biar aliran darah ke prefrontal cortex itu semakin banyak. Kalau tidak banyak, akhirnya nanti otak kita jadi tumpul prefrontal cortex. Kalau tumpul prefrontal cortex kita, maka yang timbul apa? Nafsu-nafsu, kehewanan, kebinatangan, dan segala macam. Itulah yang Allah memerintahkan dengan tujuan yang maha sempurna. Kemudian tadi kita sudah menilik ke belakang terjadinya Isra Mi'raj, menilik ke Mu'ta bulan April nanti untuk kita berpuasa. Sekarang kita menilik pada hari ini. Pada hari ini saya dipercayakan oleh Bapak Ibu oleh Ibu sekalian untuk keluarga sakinah dari sudut pandang kejiwaan. Kemudian ketika saya mau berbicara, saya berpikir, saya ingin menyatukan hati saya dengan ibu-ibu ini bagaimana? Akhirnya saya carilah yang warna pink juga, ya Bu ya. Jadi maskernya ini masker pilihan Ibu. Jadi kalau di rumah itu hitam, coklat itu saya pakai. Nah ini saya pakailah yang warna pink punya istri saya, biar kita menyatu ya Bu ya. Nah, jadi ini namanya bahasa pikiran alam bawah sadar. Jadi saya satukan dulu. Kalau saya waktu itu ngisi di Toresta juga saya cari yang baju warna coklat. Ngisi di Lantamal Angkatan Laut saya cari yang baju warna biru. Kemudian yang terakhir di Pelabuhan 2 Kota Padang Kesehatan saya juga cari warna biru. Kemudian ibu-ibu ini warnanya pasti pink ini, ya. Ya udah, alhamdulillah, masker istri saya ada. Nah, jadi kita sehati ya Bu ya. Insya Allah sehati dan semasker seperti itu. Dan kemudian karena saya dipercayakan untuk membicarakan keluarga sakinah, maka izinkanlah pada hari ini saya membahas bahwa sakinah itu adalah suatu proses dan suatu pengorbanan. Pak Dokter, apakah sakinah itu kalau keluarga tidak pernah berkelahi, tidak pernah cemberutan, tidak pernah cemburuan, tidak pernah diskusi agak nada tinggi atau bagaimana Pak Dokter? Kita melihat bahwa dari sudut pandang kesehatan jiwa, jikalau keluarga itu terlalu datar-datar saja, ya Bu ya, kan kita ini emosi ini terdiri dari 5, ada sedih, marah, segala macamnya itu harus dipenuhi 5 daripada kebutuhan emosi. Kalau kita di rumah lurus-lurus aja, hening-hening aja, ingat kata pepatah apa? Tenang-tenang menghanyutkan, malah itu berbahaya Bapak Ibu-ibu sekalian. Nah ketika ada kadang-kadang ya si ibu nada tinggi sedikit, si bapak ada kadang-kadang ya namanya kan kita kan kumpulnya satu rumah. Sama adik kakak aja kita juga kadang-kadang ada diskusinya agak panjang ya Bu ya. Nah di situ sakinah itu bukannya seperti itu. Kalau dari sudut kesehatan jiwa adalah ketika sakinah itu bisa memahami apa yang terjadi pada laki-laki, apa yang terjadi pada wanita, apa yang terjadi pada suami, apa yang terjadi pada istri, apa yang terjadi pada makhluk Mars, apa yang terjadi pada makhluk Venus. Pernah baca Ibu semua ya buku makhluk Mars dan makhluk Venus, yaitu perbedaan antara Mars itu adalah laki-laki adalah makhluk Mars dianggap buku itu, kemudian makhluk perempuan dianggapnya makhluk Venus. Pernah baca ya? Nah, itulah ketika kita memahami bahwa dua insan ini berbeda. Jangan kita sama-samakan laki-laki sama perempuan, jangan kita sama-samakan. Makanya kita di Minang ini menghormati wanita. Kalau wanita itu gimana? Udahlah, dia kan perempuan.
Ini laki-laki, kalau laki-laki saya hitung dulu, belum jawab atau enggak, kan gitu ya. Begitu mulianya wanita di Minang ini, sehingga kita juga disebut juga matrilinear dari ibu kita. Kayak saya, sukunya Tanjung. Jadi kalau saya Muhammad John Ibrahim Tanjung Sirajul Intan, tapi nggak punya Intan saya. Jadi kalau saya di Intannya di mana nih? Terlalu berat sama digelar ya, Sirajul Intan. Intannya nggak dapat ini. Nah, jadi kalau kita sukunya bukan dari bapak. Kalau bapak saya Tanyago. Tapi kenapa saya dapat sukunya dari nama saya Tanjung? Jadilah saya menjadi Muhammad John Ibrahim Tanjung Sirajul Intan. Aduh, saya cari kemana sampai sekarang Intannya di mana? Saya udah jadi raja aja ya, seperti itu ya. Datang. Nah, kemudian yang paling mendasar adalah kita mengetahui apa sih yang terjadi perbedaannya. Ketika kita mengetahui perbedaan antara wanita dengan laki-laki, maka kita akan mudah memahami. Kenapa? Waduh, istri saya cemburu terus, mulutnya kok sepanjang kereta api mulai dari Simpang Haru sampai Pantai Kata. Ya, kereta api jurusan metro ya, kecuali ke bandara ya. Panjang sekali. Kenapa ya? Nah, kalau terbawa emosi, belum dapat ilmu ini, insya Allah nanti akan terpancing. Kalau terpancing, jadinya kita sakinah lagi. Kita hidup jadi penuh dengan pertengkaran. Sekarang bolehlah saya bagi-bagi ilmu kepada ibu-ibu sekalian, sehingga kita kalau misalnya ya istri seperti itu, suami seperti itu, kita tidak terpancing. Manusia ini kadang-kadang sudah terpancing ya Bu ya namanya hidup, kadang-kadang kita lagi letih, lagi banyak pikiran, kalau dipancing-pancing jadi juga itu barang. Nah sekarang kita jalani. Sekarang saya mau berbagi, kalau diizinkan boleh ya Bu ya Bu Ketua ya. Kita bahaslah biar menarik di hari Jumat yang berkah ini. Kemudian nanti kalau ada yang timernya kasih tahu, kasih kode apalah gitu ya Ibu ya. Ini bapaknya tinggal 5 menit lagi ya, gitu dikasih tahu ya. Yang pertama, perbedaan pada laki-laki adalah laki-laki itu memiliki dominan daripada hormonnya adalah hormon testosteron. Hormon testosteron ini apa, ibu-ibu? Hormon testosteron ini hormon laki-lakian. Dia ini lebih ke arah logika. Logika aja, makanya bapak-bapak ini otaknya sebelah kiri ya. Otak sebelah kiri itu adalah otak untuk logika, berpikir. Nah kalau ibu-ibu itu adalah hormonnya adalah serotonin, yang paling banyak serotonin. Nah kalau ibu-ibu kecenderungannya adalah otak sebelah kanan, makanya lebih ke arah perasaan, rasa. 3 kali saya ulang. Kalau bapak masuk akal enggak? Logikanya di mana? Nah itu bapak berpikirnya itu, karena dia otak sebelah kiri. Didukung lagi apa? Yaitu dia hormonnya testosteron. Jadi misalnya kalau bapak nih pulang dari rumah, dari kantor, kan wajahnya cemberut, mungkin keningnya sudah sudah seperti ya menyatu, alisnya sudah mulai tidak teratur, wajahnya kusam, tidak cerah pulang, ya. Kemudian pulang ke rumah, tiba-tiba dia tidak cerita apa-apa, duduk atau di pojok gitu kan, di kursi kesukaannya mungkin ya kalau ada kursinya. Ketika duduk di pojok sana, ya kan, sang istri kan namanya peduli kita ya, sama suami, sayang suami, kita datangi. Ada masalah di kantor. Biasanya jawabannya apa Bapak ibu-ibu sekalian? Jawaban Bapak kira-kira? Tidak ada masalah. Bahasa Jawanya apa? Betul-betul apa? Orang apa? Gitu ya. Bahasa Jawanya itu ya. Jadi si ibu kan tersinggung juga. Ini wajah sudah jelas-jelas wajah penuh masalah. Pasti ada sesuatu. Kok nggak mau cerita dia? Kok dia nggak mau bercerita ke saya? Dibilangnya tidak ada masalah apa-apa. Nah, timbullah curiga ini. Otak sebelah kanan mulai berpikir, jangan-jangan dia sudah cerita sama yang di kantor ya? Oh iya ya, sekretarisnya kan perempuan ya? Oh iya ya. Atau si itu kan sering ngasih laporan. Itu kan itu.
mulai curiga. Berarti dia bukan curhatnya ke saya, dia lebih percaya ke dia. Akhirnya kita berburuk sangka. Dan Allah berfirman, inna ba'da dzanni itsmun, bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Dosanya apa? Dosa besar, ibu-ibu. Nah, ketika kita memahami bahwa bapak ini adalah otak sebelah kiri, hormonnya testosteron, logika aja, logikanya apa? Masuk akal apa enggak? Dia itu tidak banyak berbicara kalau ada masalah. Kalau ada masalah dia pasti diam dulu. Dia pasti akan bercerita kepada ibu-ibu sekalian di rumah kalau masalahnya sudah selesai. Coba ibu ingat-ingat lagi. Itu tiba-tiba saya lagi masak, didatangi sama bapak. Tiba-tiba bapak cerita sendiri. Mama, nih papa mau cerita nih. 2 minggu lalu kan sama atasan saya ada masalah nih. Atasan begini-begini, tapi akhirnya masalah sudah selesai. Akhirnya begini-begini, masalah alhamdulillah. Dalam hati kita sering ngomong, kok cerita pas masalah udah selesai sih? Ya kan? Sering ya bapak ibu sekalian ya. Tapi kalau lagi ada masalah, kita pastikan laki-laki itu diam 1000 bahasa, tidak mau bercerita. Karena dia otaknya sebelah kiri, logika, hormonnya testosteron, laki-laki itu pantang untuk bercerita sebelum masalahnya selesai. Sekarang kita berbalik ke cerita yang satu lagi, wanita. Wanita ini sangat menarik ya. Jadi dari ada lagu-lagu seperti wanita, satu ada lagunya. Kemudian juga apa? Ya lagu-lagu apa? Orang-orang yang lain-lainnya tentang jatuh cinta dan segala macam. Itulah wanita dengan segala kelebihannya. Tetapi di satu sisi wanita juga memiliki kekurangan. Saya kan nggak mau cari aman juga ya. Waduh, audiensnya ini wanita, bahaya juga saya bahas kekurangan wanita nih. Bisa-bisa saya dihambat juga nanti keluar dari gerbang ini. Nah itu kita seimbang aja dulu ya. Biar ibu-ibu juga ya nggak buruk sangka juga. Ya ini bapak laki-laki, ceritanya bela-bela laki-laki dulu. Wah tahunnya aja nih bela-bela. Nah saya mudah-mudahan saya bisa adil ya pada hari ini bercerita ya. Jadi pada wanita itu hormonnya adalah estrogen. Estrogen itu ketika ibu ya, kalau misalnya lagi datang bulan ya, maaf ya, ketika datang bulan itu posisi daripada level estrogen kita perempuan itu adalah posisi terendah, paling sedikit ketika lagi datang bulan. Ketika posisi estrogen kita paling rendah, efeknya apa, ibu-ibu? Hormon kesenangan atau serotonin di otak kita menjadi ikut rendah. Sehingga ketika ibu-ibu sedang datang bulan, bawaannya apa? Baper, mudah tersinggung, sensitif, lihat wajah suaminya menyebalkan, lihat anak kamu repotin aja. Nah itu kalau lagi datang bulan bisa begitu, sensitif sekali. Atau lagi keluar rumah, kok ibu ini buang muka ya, nggak negur saya ya. Wah itu bisa dibahas-bahas terus. Karena apa? Satu, estrogen ketika datang bulan itu posisinya terendah. Kemudian hormon kesenangan atau kebahagiaan, serotonin juga ikut rendah. Akhirnya kita mudah tersungging, baperan, taibu hati suram, merasa diri tidak dicintai, merasa ditinggalkan, merasa seperti hidup di sebatang kara di planet Mars dan segala macam cerita-cerita yang berbau sinetron. Nah sekarang kita bisa memahami wanita itu adalah berpikir otak sebelah kiri, kemudian juga serotonin. Nah sekarang, ya karena di sini pendengarnya nggak ada bapak-bapak, jadi ilmu saya nggak bermanfaat juga nih. Jadi ketika kalau ada bapak melihat istrinya baperan segala macam, pastikan apakah itu sedang datang bulan. Nah kalau sedang datang bulan, pastikan juga kita harus lapangkanlah hatimu, kata Buya Hamka, lapangkanlah dadamu, lapangkanlah hatimu, kata Buya Hamka, diulang-ulang terus. Ketika istri lagi datang bulan. Kalau kita turun, jadilah perang dunia keempat. Kalau perang dunia ketiga sudah terjadi ya, Ukraina lawan Rusia ya. Nah ini perang dunia keempat bisa terjadi nanti.
Kemudian apalagi yang kita sadari di dalam kehidupan ini bahwa wanita dan perempuan memang berbeda. Jangan kita bukan sama, selalu kita bikin sama nanti jadi masalah. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Kita itu saling melengkapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka itu para istri adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi kalau pakaian itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu adalah saling menutupi. Kekurangan istri tutupilah oleh suami, kekurangan suami tutupilah sama istri. Jangan diumbar-umbar di status, update status, ya kan? Oh galau sekali hari ini, orang kan berburuk sangka, dia galau sama siapa? Ya tersangkanya ya jadi suaminya lah jadi tersangka. Dan ketika kita memahami bahwa kita adalah pakaian bagi istri kita dan istri adalah pakaian bagi suami, akhirnya pakaian itu saling melindungi. Kalau saling melindungi, saling menjaga, kira-kira sakinahnya dapat apa enggak ya ibu-ibu sekalian ya? Insya Allah dapat.